Museum 10 November bukan sekedar bangunan bersejarah. Di balik dindingnya tersimpan kisah perjuangan rakyat Surabaya yang dengan semangat tak kenal takut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui koleksi foto, diorama, dan rekaman suara Bung Tomo, kita diajak menyelami kembali kobaran semangat juang arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Dari museum ini, kita belajar arti sebenarnya dari cinta tanah air, yakni keberanian untuk berkorban, rasa tanggung jawab terhadap bangsa, dan tekad mempertahankan kedaulatan Indonesia. Oke, halo semua, nama aku Adinda Aulia Rahma. Aku di sini lagi magang dari Universitas Negeri Surabaya, semester 5 di jurusan Pendidikan Sejarah. Halo semua. Oke, untuk menarik minat orang-orang muda di sini, kita ada tour guide. Jadi mungkin tata bahasa kita bisa lebih catchy dikit gitu buat anak-anak muda. Kemudian kita juga ada beberapa festival ataupun ada event di museum ini seperti theatrical atau night at the museum. Jadi diharapkan anak-anak muda itu mau untuk berkunjung di museum ini karena event-event ataupun dari tour guide-nya sendiri seperti itu. Kita ada tour guide, jadi kalau para pengunjungnya datang ke sini itu bisa diminta aja untuk tour guiding supaya kalian experience-nya ataupun materi yang kalian dapat itu lebih terseluruh gitu. Jadi bukan hanya baca aja, tapi kita bisa diskusi kalau kalian ada pertanyaan. Oke, koleksinya gitu ya. Oke, untuk kita punya 4 zona di museum ini. Zona pertama itu zona masa proklamasi. Di zona kedua itu zona pasca proklamasi. Nah, kalau zona pertama ini, aku rasa hal yang menarik di zona pertama ini adalah kita punya contoh seragam dari TNI atau BKR di zaman dulu dan juga ada seragam dari Polri di zaman dulu. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan museum ini? Oke, jadi untuk para generasi muda yang datang ke sini, entah itu Gen Z ataupun Gen Alpha, kalian di sini jangan hanya foto doang guys gitu. Tapi kalian juga bisa belajar di museum ini. Tour guide itu gratis, kalian tinggal minta aja. Jadi kalian bisa kita pandu untuk belajar tentang di museum ini, terutama di Perang 10 November. Jadi bisa sih belajar dari gawai, tapi alangkah baiknya kita datang langsung ke tempat yang bersejarah supaya ambience-nya atau vibes-nya itu kita dapat gitu. Itu aja sih peran aku. Pesan dari aku. Untuk Al, Kenapa? KAL, Dari mana? SMK 4 jurusan pariwisata. Kira-kira di sini lagi ngapain ya, Dek? Ngerjain tugas sih. Ngerjain tugas. Iya. Oh. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit. Menurut adik sendiri, museum ini tuh yang berkesan di museum ini tuh apa? Kalau aku sih sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Boleh tahu nggak? Bisa dijelasin nggak? Kalau aku sih kurang ingat, cuman perjuangan dari arek-arek Surabaya dan juga pejuang-pejuang lain yang ingin memerdekakan Indonesia dan membebaskan Surabaya dari penjajah. Sejarahnya ada lagi nggak yang menarik di museum ini? Kalau aku sih tempatnya yang membundar, jadi kita nggak perlu susah-susah mencari para sejarah di sini. Kita kan sedang membuat observasi tentang ini ya, cinta tanah air. Menurut adik sendiri, apakah museum ini ada kaitannya dengan cinta tanah air? Ya tentu. Tentu. Iya. Bagaimana itu? Ya dengan kita mengenang para sejarah ini, para pahlawan ini juga bagaimana sih kita harus melestarikan apa yang mereka tinggalkan dengan tidak merusak tradisi kita, juga sejarah yang mereka tinggalkan seperti itu. SDGs 4. Pendidikan berkualitas. Museum memberi pengalaman belajar langsung tentang peristiwa 10 November, sehingga pemahaman sejarah menjadi lebih konkret dan bermakna. SDGs 11. Kota dan komunitas berkelanjutan.
Museum berperan menjaga warisan budaya dan identitas kota sehingga mendukung pelestarian situs sejarah bagi generasi berikutnya. SDGs 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pengelolaan koleksi secara bertanggung jawab serta pemanfaatan ruang museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya mencerminkan praktik budaya yang berkelanjutan. SDGs 16, perdamaian dan kelembagaan kuat. Nilai perjuangan rakyat Surabaya yang ditampilkan museum membantu menumbuhkan karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air. Museum 10 November menunjukkan kepada kami bahwa perjuangan 10 November bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga cerminan nyata nilai-nilai Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para pejuang selalu mengawali perjuangan dengan doa dan keikhlasan. Nilai spiritual inilah yang menjadi kekuatan moral mereka di tengah pertempuran. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di museum, kami melihat bagaimana para pejuang tetap menjunjung nilai kemanusiaan, bahkan saat menghadapi kekerasan dan tekanan perang. Ketiga, persatuan Indonesia. Beragam bukti sejarah memperlihatkan bahwa masyarakat Surabaya bersatu tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Persatuan menjadi kekuatan terbesar dalam melawan penjajah. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dokumentasi musyawarah para pemimpin dan rakyat menunjukkan bahwa setiap keputusan perang dilakukan melalui kebijaksanaan bersama, bukan tindakan sepihak. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Museum menggambarkan kuatnya gotong royong. Rakyat, pemuda, hingga ibu-ibu ikut membantu perjuangan. Kebersamaan inilah wujud nyata keadilan sosial. Melalui observasi kami, Museum 10 November mengajarkan bahwa nilai-nilai Pancasila hidup dalam setiap perjuangan dan menjadi fondasi cinta tanah air hingga hari ini.